Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu sayangi, bagaimanakah kabar kalian? Baik bukan? Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita bertemu untuk belajar secara daring. Pembelajaran tematik akan dimulai dari tema 8, subtema 2 tentang daur air. Ibu akan sedikit mengingatkan tentang pertemuan kita yang lalu tentang daur air. Coba buka bukunya halaman 39. Di sini terlihat gambar proses daur air. Sebelumnya, apakah proses daur air itu? Pengertian dari proses daur air adalah sirkulasi atau perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Daur air ini terjadi melalui proses evaporasi atau penguapan, presipitasi atau pengendapan, dan kondensasi atau pengembunan. Itu adalah sekilas pembelajaran yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita beranjak lagi. Sekarang buka ke halaman 61. Nah, kita mulai pembelajaran subtema 2 pembelajaran 1. Mengenal daur atau siklus air. Nah, di sini perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Ini adalah proses daur air. Bagaimanakah prosesnya? Baik, Ibu jelaskan ya. Yang pertama, air laut terkena panas matahari dan mengalami penguapan atau evaporasi. Kemudian, uap air naik dan berkumpul di udara. Lalu lama-kelamaan, udara tidak bisa lagi menampungnya. Ini disebut proses pengendapan atau presipitasi. Dan jika suhunya terus turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air inilah yang akan membentuk awan. Proses ini disebut pengembunan atau kondensasi. Awan yang mengandung titik-titik air tersebut terbawa oleh angin dan jatuh menjadi hujan. Air hujan yang jatuh di daratan atau di tanah masuk ke sungai dan air sungai mengalir ke laut. Sebagian air hujan akan menjadi air tanah, kemudian akan keluar sebagai sumber air. Nah, daur air ini akan terjadi berulang-ulang sehingga air selalu tersedia di bumi ini, insya Allah. Baik, mari kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Masih tentang ada hubungannya dengan daur air ya. Tolong buka halaman 68. Sudah? Nah, di sini kita akan membicarakan tentang ketersediaan air bersih. Baik, sudah dibuka semua bukunya? Ibu jelaskan ya. Air hujan yang turun ada yang mengalir ke permukaan tanah, masuk ke sungai dan mengalir ke laut. Air yang turun ke tanah ada juga yang masuk ke dalam tanah lalu menjadi air cadangan atau sumber air. Daerah peresapan air biasanya terdapat di daerah-daerah yang banyak terdapat pepohonan, misalnya di hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkuat struktur tanah. Air hujan yang turun tidak langsung mengalir, tapi akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Makin banyak tumbuhan, makin banyak pula air yang dapat diserap. Namun, ada hal-hal yang menyebabkan berkurangnya persediaan air tanah. Misalnya, banyaknya pembalakan liar,
atau penebangan hutan secara liar ya. Lalu ada juga pembakaran hutan untuk pembukaan lahan dan juga penutupan tanah dengan aspal ataupun beton. Apabila daerah peresapan air berkurang, cadangan air di bumi juga akan menipis. Ini dapat menyebabkan sungai-sungai dan danau mengering. Dan hal itu mengakibatkan berkurangnya proses penguapan atau evaporasi dan berakibat berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Pada akhirnya akan mengurangi terjadinya hujan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian hutan agar persediaan air tanah tetap lestari. Demikian pembelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema berikutnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.